Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Tiarawati, NPM 2001071012, jurusan Tadris IPS kelas B semester 2. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hardware. Hardware adalah salah satu komponen dalam komputer yang sifat alatnya dapat dilihat dan diraba secara langsung atau dapat disebut berbentuk nyata dan untuk mendukung proses komputerisasi. Adapun pengertian hardware menurut Sunarto, hardware adalah perangkat pendukung EDPS atau Electronic Data Processing System yang dapat disentuh dan dirasakan. Selanjutnya, fungsi hardware. Pertama, menerima input. Hardware berfungsi untuk menerima input yang dikirimkan oleh user. Kedua, mengolah data. Hardware berfungsi mengolah data yang diterima menjadi informasi yang baru, yang berguna, dan dapat dimengerti oleh manusia. Ketiga, memberikan output. Hardware berfungsi untuk memberikan output kepada user setelah proses pengolahan input selesai. Keempat, menyimpan data. Hardware berfungsi untuk menyimpan data output yang dihasilkan dan biasanya tersimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder komputer. Kemudian, jenis-jenis hardware. 1. Hardware input atau input device merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer yang lalu. Data tersebut masuk ke dalam proses pengolahan atau sebuah proses. 2. Hardware process atau process device merupakan perangkat pemrosesan untuk memproses dan mengolah data-data pada komputer. 3. Output device atau hardware output merupakan perangkat keras yang dipakai untuk mencetak dan menampilkan informasi dari inputan data dari hardware input dan telah melewati pemrosesan. Dan yang terakhir, contoh hardware serta fungsinya. 1. Caching, yaitu berfungsi melindungi bagian dalam komputer. 2. Power supply, yaitu sebagai penyedia daya untuk digunakan motherboard. 3. Motherboard, yaitu sebagai papan sirkuit utama yang berfungsi sebagai penghubung komponen hardware lainnya. 4. Processor, yaitu sebagai pemroses data. 5. RAM, yaitu untuk menyimpan data yang dibutuhkan CPU secara acak dan sementara. 6. ROM atau memori pada komputer, yaitu berfungsi untuk menyimpan data lebih lama dibandingkan dengan RAM. 7. Hard disk, yaitu sebagai perangkat penyimpanan data pada komputer. 8. DVD atau CD-ROM, berfungsi untuk membaca dan menulis data ke media. 9. Keyboard, berfungsi sebagai papan ketik pada komputer atau laptop. 10. Mouse, yaitu berfungsi sebagai petunjuk atau kursor arah. 11. Scanner, yaitu berfungsi untuk memindahkan berkas. 12. Mikrofon, yaitu berfungsi untuk mengambil dan merekam suara. 13. Monitor, yaitu untuk menampilkan visual dari komputer ke layar monitor. Dan yang terakhir, speaker, yaitu sebagai perangkat pengeras suara. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.